Selamat berjumpa lagi dengan saya, Sri Aina Toni, mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas micro teaching pada materi 8 keterampilan dasar mengajar pada bagian kedua, yaitu tentang penjelasan materi. Oke, saya langsung saja. Baik anak-anak, kita akan memulai dengan pembelajaran kita pada hari ini. Dan materi kita pada hari ini yaitu tentang buah-buah roh. Oke, Ibu mau tanya dulu. Anak-anak semua ada yang tahu buah-buah roh itu apa? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan menjelaskan. Buah-buah roh adalah nilai-nilai hidup yang bertentangan dengan keinginan daging. Oke, sebelum Ibu lanjut, Ibu mau tanya dulu. Anak-anak ada yang tahu keinginan daging itu seperti apa? Contohnya? Oke, hawa nafsu, kesombongan, iri hati, kedengkian, pesta pora, dan lain-lain sebagainya. Oke, baik, dan Ibu akan menjelaskan ke-9 buah roh itu, terutama makna dari setiap buah roh. Oke, yang pertama yaitu makna buah-buah roh, kasih, sukacita, dan damai sejahtera, yaitu hubungan orang Kristen dengan Tuhan Yesus atau hubungan pribadi lepas pribadi dengan Tuhan Yesus. Contohnya, ketika kita ingin berdoa, tentunya kita harus mempersiapkan diri kita, hati kita, pikiran kita harus fokus, dan ketika kita bertemu dengan pencipta kita yaitu Tuhan Yesus, kita harus dengan sukacita, damai sejahtera. Oke, karena kita mau bertemu dengan kita punya pencipta, tentunya harus dengan sukacita, dengan kasih, harus dengan damai sejahtera. Oleh karena itu, Ibu tekankan makna dari kasih, sukacita, dan damai sejahtera itu, bahwa ketika anak-anak mau berdoa, mau menghadap Tuhan di dalam doa, berarti hati harus beres, harus dengan sukacita, harus dengan damai sejahtera, karena anak-anak semua mau bertemu dengan Tuhan, kan? Ya, oke. Yang kedua yaitu kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Kalau pada bagian ini berkaitan dengan hubungan orang Kristen dengan sesama atau hubungan pribadi lepas pribadi dengan sesama. Ya, tentunya dalam kehidupan kita akan diproses. Oleh karena itu kesabaran kita diuji, apakah kita mampu bersabar dengan teman-teman kita yang bisa saja menyakiti hati kita, bisa saja membuat kita emosi, namun kita harus tetap bersabar. Dan dalam kemurahan juga kita harus memiliki kemurahan terhadap sesama kita harus bermurah hati, dan terkhususnya kebaikan, karena kebaikan itu sebagai ucapan syukur kita karena kita sudah diselamatkan dari dosa. Oke, baik. Yang berikutnya yaitu kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Di sini kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri berhubungan dengan orang Kristen dan dirinya sendiri, atau pribadi lepas pribadi dengan diri sendiri. Oke, oleh karena itu kita harus memiliki kesetiaan dalam diri kita harus memiliki sifat yang lemah lembut, dan kita harus menguasai diri kita sendiri, terkhususnya dalam keinginan kita harus terus mengontrol diri kita agar keinginan daging tidak menguasai kita, namun keinginan roh lah yang menguasai kita. Oleh karena itu, di sini Ibu tekankan bahwa kita harus menguasai diri kita, terkhususnya dalam keinginan kita harus tetap
terkontrol, karena keinginan melahirkan dosa. Dan dosa bisa berakibat maut, kematian. Oleh karena itu, kita harus tetap menguasai diri kita, tetap mengontrol diri kita, terkhususnya dalam keinginan-keinginan kita. Kalau keinginan untuk berdoa tidak apa-apa, tapi kalau keinginan untuk berbuat sesuatu yang beralaskan keinginan daging, itu tidak boleh ya. Oke. Baik, sejauh ini dari anak-anak ada yang ingin bertanya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan menyimpulkan bahwa sebagai pengikut Tuhan, kita harus memiliki 9 buah roh itu dalam kehidupan kita, baik dalam kasih, baik dalam sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Karena jika kita berkata, saya Kristen, saya pengikut Tuhan, namun kita tidak memiliki ke-9 buah roh ini, maka kita menipu diri kita sendiri. Karena dengan kata lain bahwa buah-buah roh juga mencerminkan seorang dengan pola hidup Kristen yang dijalaninya. Oleh karena itu, kita sebagai pengikut Tuhan, kita harus memiliki karakter seperti Yesus, yaitu ke-9 buah roh ini kita harus terus memilikinya dalam kehidupan kita. Oke, sekian penjelasan Ibu, kesimpulan dari Ibu, dan tugas untuk minggu depan. Jangan lupa anak-anak menghafal 9 buah roh, dan jangan lupa bawa Alkitab. Oke, sampai ketemu minggu depan. Shalom dan terima kasih. Sekian video singkat dari saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.